yaitu Teknik Elektro Universitas Gunadarma. Saya lulusan atau telah mengikuti pelatihan di Electrical, Mechanical, Plumbing dan HVAC di PT Mino Karya Sejati. Saat ini saya bekerja di PT MNC Kabel Mediacom sebagai Data Center Operation. PT Mino Karya Sejati juga mentraining K3 sehingga para engineering, para chief engineering maupun para building management dapat menguasai tentang K3 di dalam pekerjaannya. K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi target syarat-syarat penerapan K3 itu berhubungan dengan satu, ya, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Ya, kemudian juga mencegah, mengurangi bagaimana permasalahan yang timbul di dalam pekerjaan, ya, baik itu di dalam pekerjaan yang ketinggian, listrik, maupun bahan yang beracun ataupun udara yang dapat menyebabkan pernapasan terganggu. Jadi ada poin-poin yang kita training, ya, untuk mencapai tugas dan tanggung jawab seorang safety officer di dalam pekerjaan, baik di building maupun di factory. Kami mentraining calon engineering supaya memiliki wawasan ketiga, chief engineering, building management, supaya memiliki wawasan pekerjaan dari K3 sehingga dapat mencapai accident untuk pekerjaan itu zero. Jadi tujuan K3 adalah targetnya zero accident. Jadi sehingga para K3 harus mempersiapkan, ada menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3, ya, disebutkan di situ ada 18, ya, poin yang harus achieve sebagai safety officer. Ada 18 syarat-syarat itu harus terlaksana di dalam pekerjaan, di area dia bekerja. Jadi K3 untuk menjaga, menjamin semua pekerja menerima keselamatan dan kesehatan di dalam bekerja. Kami mentraining semuanya termasuk K3 listrik, kelistrikan kami training. Ya. Jadi standar ketinggian, kapan pakai safety belt, yang dikatakan B1, limbah B1, B2, B3 seperti apa. Juga kita katakan bahan-bahan yang hazard, yang berbahaya seperti apa. Kimia-kimia yang kita sebut warna merah, yang disebut berbahaya. Kemudian bagaimana persiapan dalam bekerja seperti safety induction. Apa aja yang diperhatikan dalam pekerjaan ngelas, pekerjaan cutting, pekerjaan perbaikan listrik, perbaikan AC, semua harus diperhatikan dari sisi ketiganya, kesiapan pekerjanya dalam keadaan sehat dan memakai APD, ya, alat pelindung diri, ya, PPE kalau bahasa Inggrisnya. Nanti teman-teman kita training semuanya seperti apa ini konsep K3 di dalam pekerjaan sebagai engineering supaya engineeringnya bekerja secara profesional. Kami akan mentraining teman-teman untuk wawasan K3, ya, untuk mencapai suatu pekerja dapat bekerja dengan selamat dan sehat. Ya, tujuannya itu saja. Fungsi dari K3 untuk menjamin pekerja. Dan jika ada kecelakaan, K3 itu atau safety officer harus mengurus bagaimana dia BPJS kecelakaannya, ya, ketenaga kerjaannya untuk kecelakaan. Jadi K3 harus juga kuat di hukum legalitas untuk penerapan K3, ya. Juga dia harus mengikuti K3 umum itu, ada bahasa kita adalah kelistrikan. Dia juga harus memahami kelistrikan, ya, bagaimana scaffolding. Itu K3 ke scaffolding juga harus mengerti bagaimana kekuatan scaffolding.
Jadi banyak penerapan K3 di dalam pekerjaan, ya, berhubungan dengan ketinggian, berhubungan dengan listrik, berhubungan dengan bagaimana jika terjadi bahaya di dalam satu gedung, misalkan gempa, bagaimana keselamatan pekerja, bagaimana ketika banjir, bagaimana ketika ada kebakaran, apakah berfungsi sistem fire alarmnya, apakah bisa kita gunakan fire fighting untuk menyelesaikan api atau mematikan api. Nah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja bisa dibaca di situ. Permenaker Nomor 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, ya, SMK 3. Untuk Permenaker Nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, P2K3. Ini bisa teman-teman baca, ya. Nah, ini yang saya katakan K3 kelistrikan. Ini harus dimiliki oleh para pekerja yang berhubungan dengan listrik. Saya akan mentraining semua tentang K3 kelistrikan supaya teman-teman mengerti untuk bagaimana penerapan sasaran yang bagaimana kita menjamin kelistrikan itu di dalam pekerjaan kelistrikan itu terjamin dari sisi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Ya, ini saya buat konsep-konsepnya, ya, peraturan standar listriknya, SENI-nya. Nanti kita belajar di sini. Ya, saya hanya kasih poin-poinnya saja, ya, bagaimana dasar hukumnya dan bagaimana pemeriksaan pengujian instalasi listriknya, ya, seperti pemeriksaan instalasinya bagaimana, tahanannya bagaimana, dan bagaimana SOP untuk alur pembuatan SLO-nya, layak fungsinya, dan bagaimana potensi-potensi bahaya listrik. Saya akan beritakan semuanya, ya, supaya teman-teman mengikuti PUIL, instalasi listrik itu PUIL, ya. Jadi potensi bahaya listrik ini bisa dijangkau, bisa diproteksi oleh para pekerja. Bahaya listrik untuk kematian manusia bagaimana, dan pencegahannya bagaimana, dan penyebab musibah untuk nyawa kita terancam bagaimana. Ya, kita harus peduli dengan konsep-konsep bagaimana. Ini saya ajarin semua ini. Ya, saya hanya sampaikan poin-poinnya supaya teman-teman dapat belajar di PT Mino Karya Sejati untuk menambah ilmu K3-nya, supaya jangan sampai nanti ada pencurian arus ini, ya. Ini namanya pencurian arus. Konsepnya seperti apa saya akan jelasin. Dan juga ada pengukuran meteran diakalin supaya meterannya nggak cepat menghitung. Itu kan pencurian nilai KWH. Dan juga pemakaian ini saya jelasin semua di dalam kelistrikan supaya K3 itu dapat diterapkan di kelistrikan. Seperti itu penjelasan saya, teman-teman, sehingga untuk pelaksanaan K3 di suatu perusahaan kita dapat berjalan dengan baik. Ini bicara konsep yang akan saya ajarin, bagaimana menangani petir, ya, perusahaan itu ataupun gedung itu apakah sudah ada penangkal petir. Kita akan bahas tuntas semua di pelatihan PT Mino Karya Sejati untuk pelatihan K3-nya. Kita tidak ada hubungan dengan sertifikasi dari pemerintah maupun Depnaker apapun, tapi kita dari PT Mino Karya Sejati memberikan pelatihan K3 buat teman-teman engineering maupun safety engineering.